Himpunan adalah kumpulan dari berbagai macam hal atau objek. Objek-objek tersebut disebut sebagai elemen dari suatu himpunan. Kita akan fokus dengan himpunan-himpunan dengan elemen yang berupa entitas matematika seperti angka, titik, fungsi, dan sebagainya. Suatu himpunan sering diekspresikan dengan mengurutkan elemen-elemennya di antara koma dan ditutup dengan tanda kurung. Sebagai contoh, kita buat suatu himpunan. Nah, ini adalah himpunan yang memiliki 4 elemen, yaitu angka 3, angka 5, 6, dan 8. Beberapa himpunan memiliki elemen yang jumlahnya tak terbatas. Sebagai contoh, bayangkan suatu kumpulan dari semua bilangan bulat. Di sini, titik-titik mengindikasikan pola angka yang berlanjut secara tak terbatas di dua arah positif dan negatif. Positif dan negatif. Sebuah himpunan dikatakan himpunan tak terbatas jika ia memiliki elemen yang tak terbatas, dan sebaliknya, maka ia dikatakan himpunan terbatas. Dua himpunan dikatakan setara jika mereka memiliki elemen yang sama. Misalnya, seperti ini. Karena meskipun mereka memiliki urutan yang berbeda, elemennya identik. Namun, jika kita tulis seperti ini, maka dia tidak sama dengan himpunan ini. Karena apa? Karena kita lihat bahwa 8 tidak dimiliki di sini, dan juga 7 tidak dimiliki oleh himpunan yang di sini. Maka, himpunan yang di kiri tidak sama dengan himpunan yang di kanan. Berbeda dengan contoh yang sebelumnya, walaupun urutan yang berbeda, tapi di kedua himpunan ini memiliki jumlah elemen yang sama dan identik. Kita biasanya menggunakan huruf besar untuk menandakan himpunan. Kita dapat mendeklarasikan, misalnya A, sama dengan himpunan yang terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Nah, untuk mengekspresikan bahwa 2 adalah elemen dari himpunan A, kita dapat menulis 2 elemen dari A. Dan dibaca 2 adalah elemen dari A. Kita juga memiliki 4 elemen dari A, 6 elemen dari A, dan 8 elemen dari A. Namun, kita bisa tulis bahwa 5 bukan elemen dari A, di mana ekspresi ini kita sebut sebagai 5 bukan elemen dari A. Ekspresi seperti 6, 2 elemen dari A, atau 2, 4, 8 elemen dari A digunakan untuk mengindikasikan bahwa beberapa objek ada di dalam himpunan. Beberapa himpunan sangat signifikan sehingga kita dapat memberikan simbol spesial kepada mereka. Himpunan dari bilangan asli didenotasikan oleh N, yaitu di mana N merupakan himpunan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa membuat himpunan bilangan bulat atau integer yang didenotasikan seperti berikut. Dimulai dari negatif tak terbatas hingga ke positif tak terbatas. Bilangan bulat ya. Juga merupakan himpunan fundamental untuk bilangan bulat di samping dari bilangan asli. Kemudian simbol R merepresentasikan himpunan yang berisi bilangan real. Himpunan-himpunan spesial lainnya nanti akan ditampilkan di seksi-seksi selanjutnya. Himpunan-himpunan tidak harus berisi angka sebagai elemen. Misalnya, himpunan B sama dengan T dan F yang terdiri dari 2 huruf yang mungkin saja merepresentasikan nilai true and false. Kemudian himpunan D
sama dengan yang memiliki elemen yang berupa 4 titik sudut kotak pada bidang koordinat X dan Y. Maka dari itu 0,0 adalah elemen dari D, begitu pula 1, 0 merupakan elemen dari D. Namun 1, 2 bukan elemen dari D, karena kita lihat tidak ada koordinat 1, 2 di himpunan D. Bahkan sangat mungkin untuk suatu himpunan untuk memiliki himpunan lainnya sebagai elemen. Misalnya kalau kita bayangkan himpunan E, yang dimana elemennya terdiri dari 1, kemudian himpunan yang berisi 1, 2, dan kemudian himpunan lagi yang berisi 2 dan 4. Ya, elemen pertama 1, kemudian elemen kedua adalah himpunan yang terdiri dari 1 dan 2, dan kemudian himpunan yang terdiri dari 2 dan 4. Maka 1 adalah elemen dari himpunan E, dan himpunan 1, 2 adalah elemen dari E juga. Begitu pula himpunan 2, 4 yang merupakan elemen dari E. Namun ingat bahwa 2 bukan elemen dari E, begitu pula 3 juga bukan elemen dari E, begitu juga dari 4 bukan elemen dari E. Bayangkan suatu himpunan M yang dimana terdiri dari matriks 2 kali 2. Kita punya matriks 0, 0 yang merupakan elemen dari M, tapi matriks ini bukan elemen dari M, karena kita lihat tidak ada matriks ini di elemen yang terdapat di himpunan M. Huruf dapat digunakan sebagai simbol yang mendenotasikan elemen himpunan. Misalnya jika A sama dengan dan B sama dengan dan C sama dengan, maka himpunan M sama dengan A, B, dan C. Kemudian, jika misalnya X adalah himpunan yang terbatas, kardinalitas adalah jumlah elemen yang dimilikinya, dan jumlah ini didenotasikan sebagai berikut. Maka untuk himpunan-himpunan di atas yang kita lihat himpunan M bisa dikatakan sebagai berikut kardinalitasnya, di mana kita bisa lihat 1, 2, 3 terdapat 3 elemen yang berupa matriks 2 kali 2, maka kardinalitas dari M sama dengan 3. Begitu pula misalnya kalau saya andaikan lagi himpunan L sama dengan 3, 7, 8, 10, maka kardinalitas dari himpunan L, yaitu jumlah dari elemennya, adalah 4. Ada suatu himpunan spesial yang walaupun kecil memiliki peran yang besar. Itu disebut sebagai himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang bisa kita tulis sebagai berikut, yang tidak memiliki elemen di dalamnya. Kita denotasikan himpunan tersebut sebagai jadi sama dengan himpunan kosong. Kapanpun Anda melihat simbol berikut, maka itu merepresentasikan himpunan kosong. Perhatikan bahwa kardinalitas dari himpunan kosong sama dengan 0. Himpunan kosong adalah satu-satunya himpunan di mana kardinalitasnya adalah 0, karena dia tidak memiliki elemen di dalamnya. Harap berhati-hati ketika menulis himpunan kosong. Jangan kita menulis seperti berikut. Ketika yang kita maksudkan adalah
himpunan kosong. Kedua himpunan ini tidak sama, karena himpunan kosong tidak memiliki elemen, sedangkan himpunan ini memiliki satu objek atau satu elemen di dalamnya, yaitu himpunan kosong. Jika ini membingungkan, mari kita bayangkan himpunan sebagai kotak dan berbagai objek di dalamnya. Sebagai contoh, himpunan ini adalah kotak yang berisi 4 angka. Sedangkan himpunan kosong adalah himpunan atau kotak yang kosong. Sedangkan kalau kita tulis seperti berikut, ini adalah kotak yang di dalamnya adalah kotak kosong. Sangat jelas perbedaannya bahwa kotak kosong tidak sama dengan kotak yang berisi kotak kosong. Maka himpunan kosong tidak sama dengan himpunan yang di dalamnya berisi himpunan kosong. Analogi kotak ini dapat membantu kita untuk berpikir tentang himpunan. Misalnya, himpunan F mungkin terlihat asing, namun sebenarnya sangat simpel. Bayangkan himpunan ini sebagai kotak yang berisi 3 hal. Kotak kosong, kemudian kotak yang berisi kotak kosong, dan kotak yang berisi kotak kosong. Maka kardinalitas dari himpunan F sama dengan 3. Bila kita tulis lagi himpunan G yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan bulat, maka bisa kita katakan bahwa himpunan G ini adalah kotak yang berisi 2 kotak. Kotak yang berisi bilangan asli dan kotak yang berisi bilangan bulat. Maka kardinalitas dari himpunan G adalah 2, karena dia memiliki 2 elemen.